Boleh duduk sini nggak? Tentu dong, Mia. Duduk aja. Kamu kelihatan kayak lagi mikir berat. Mikirin apa kamu? Kisah cintamu ya? Enak aja kamu. Aku lagi mikir soal pelajaran kemarin tentang peluang suatu kejadian. Tapi aku nggak ngerti sebenarnya peluang itu apa sih. Kalau boleh jujur, aku masih bingung banget. Aku juga awalnya bingung. Tapi setelah minta jelasin lagi sama Bu Fiza, akhirnya aku paham. Sebenarnya, peluang itu hal yang banyak kita temui setiap hari. Tapi, sering tidak kita sadari. Masa sih? Contohnya apa? Misalnya nih, kamu lagi jalan di taman, terus lihat langit mendung. Kamu mungkin mikir, wah, ada peluang hujan nggak ya hari ini? Itu contoh sederhana peluang. Jadi, peluang itu kayak kemungkinan sesuatu terjadi. Aku suka kalau kamu jelasin kayak gini. Aku jadi lebih paham kalau dijelaskan santai begini. Terima kasih, Mia. Sama-sama, Lil. Jadi Lil, kita mau belajar di mana? Di rumah aku aja, Mia. Oke, Lil. Sekarang ayo, kita mulai belajar. Nah, yang akan dibahas nantinya itu adalah kejadian dan ruang sampel peluang suatu kejadian, komplement suatu kejadian, dan frekuensi harapan. Tahukah kalian apa itu kejadian dan ruang sampel? Nah, adapun definisi dari kejadian itu adalah hasil yang muncul setelah melakukan sebuah percobaan ini disebut dengan kejadian. Sedangkan ruang sampel yang dinotasikan dengan S adalah himpunan semua kejadian yang mungkin muncul setelah melakukan sebuah percobaan. Nah, ada lagi yang namanya titik sampel. Titik sampel ini adalah semua anggota dari ruang sampel. Nah, banyaknya titik sampel itu dinotasikan dengan NS. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Seorang siswa SMK jurusan RPL akan mengembangkan website untuk sebuah proyek yang diberikan gurunya. Untuk mengembangkan sebuah website, tentunya harus menggunakan bahasa pemrograman dan framework. Terdapat beberapa pilihan bahasa pemrograman yang bisa ia gunakan, yaitu ada JavaScript, Python atau PHP, dan pilihan framework akan digunakan yaitu ada Django atau Laravel. Nah, tentukan ruang sampel dari semua kemungkinan pilihan yang bisa dibuat dan berapa banyak titik sampel dalam ruang sampel tersebut. Langsung saja kita selesaikan. Nah, jadi ruang sampel adalah semua kombinasi dari bahasa pemrograman dan framework yang dipilih, di mana bahasa pemrograman yang akan digunakan itu ada JavaScript atau Python atau PHP. Sedangkan frameworknya bisa React atau Django atau Laravel. Nah, kombinasi antara masa pemrograman dan framework yang akan digunakan itu adalah ruang sampelnya, di mana JavaScript bisa digunakan dengan React, JavaScript, Django, atau JavaScript dengan Laravel, atau Python dengan React, atau Python dengan Django, Python dengan Laravel, atau PHP dengan React, atau PHP dengan Django, atau bahasa pemrograman PHP dengan Laravel. Adapun banyak titik sampelnya ialah tinggal kita kali. Kan banyak bahasa pemrograman dengan banyaknya pilihan framework, yaitu 3, dikali 3 sama dengan 9. Jadi banyak titik sampel pada permasalahan tadi. Itu ada 9, yang mana 9 itu adalah si ruang himpunan. Nah, kita masuk ke peluang suatu kejadian, di mana peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Peluang terjadinya suatu kejadian A itu formulanya ialah PA sama dengan MA per NS, di mana PA itu adalah peluang suatu kejadian A, sedangkan NA itu banyaknya kemungkinan kejadian A dan NS itu. Adalah banyaknya semua kemungkinan. Nah, rentang peluang itu tentunya antara 0 sampai ke 1. Baiklah, langsung saja kita ke contoh yang kedua. Seorang teknisi jaringan memiliki 8 perangkat jaringan yang terdiri dari 3 router dan 5 switch. Jika ia ingin memilih 3 perangkat secara acak untuk membangun sebuah jaringan kecil, berapa peluang 3 perangkat yang terpilih di mana di antaranya tepat 1 router dan 2 switch?
Jadi, di sini kita akan mencari peluang dari satu router dan dua switch ya. Nah, langsung saja kita selesaikan di mana kejadian A itu adalah terpilihnya tepat satu router dan dua switch. Untuk memilih satu router dari 3 router yang tersedia itu, kita bisa gunakan 3 kombinasi 1. Sedangkan untuk memilih 2 switch dari 5 yang tersedia, kita bisa gunakan 5 kombinasi 2. Sehingga banyaknya kemungkinan kejadian A itu tinggal kita kalikan antara 3 kombinasi, 1 dari memilih satu router dengan kejadian untuk memilih 2 switch, yaitu 3 kombinasi 1 dikalikan dengan 5 kombinasi 2. Sedangkan untuk banyaknya semua kemungkinan, itu bisa kita gunakan 8 kombinasi 3. Karena dari 8 perangkat jaringan yang ada itu kan akan dipilih hanya 3 perangkat. Nah, maka peluangnya dapat kita selesaikan menggunakan aturan kombinasi, di mana kombinasi itu formulanya adalah N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Langsung saja kita selesaikan peluang kejadian A, sama dengan NA per NS, di mana tadi NA-nya adalah 3 kombinasi 1 dikali 5 kombinasi 2 dan NS-nya itu 8 kombinasi 3. Lalu langsung saja kita masukkan ke rumusnya. 3 kombinasi 1 itu 3 faktorial per 1 faktorial 3 dikurang, jadi N faktorial. Sedangkan 5 kombinasi 2 itu adalah 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 dikurang 2 faktorial dan 8 kombinasi 3 itu adalah 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 8 dikurang 3 faktorial. Langsung saja kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 3 dikurang 1 faktorial itu adalah 2 faktorial. 5 dikurang 2 faktorial itu adalah 3 faktorial. Dan 8 dikurang 3 faktorial itu adalah 4 faktorial. Sehingga faktorialnya jika kita selesaikan ini 2 faktorialnya bisa kita sederhanakan, 3 faktorialnya juga bisa kita sederhanakan antara pembilang dan penyebutnya. Begitu juga dengan 5 faktorialnya bisa kita sederhanakan. Dan 3 faktorial ini kan hasilnya 6 bisa kita sederhanakan dengan pembilangnya 6. Maka sisanya itu tinggal 3 dikali 5 dikali 4 dibagi 2 faktorial dibagi lagi dengan 8 dikali 7. Sini kita sederhanakan, sehingga didapatkanlah peluang kejadian A itu adalah 30 per 56, di mana disederhanakan menjadi 15 per 28. Jadi, peluang terpilihnya 3 perangkat di mana tepat 1 router dan 2 switch itu adalah 15 per 28. Kita lanjut ke materi selanjutnya, komplemen suatu kejadian. Nah, jika peluang suatu kejadian A itu adalah PA, maka peluang komplemen suatu kejadian itu adalah PA akse. Nah, di mana formula dari komplemen suatu kejadian itu adalah PA akse sama dengan 1 dikurang PA. Jadi, peluang komplemen kejadian A itu adalah 1 dikurang peluang kejadian A. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Peluang seorang siswa SMK diterima di PTN Daman itu adalah 0,54. Berapakah peluang ia tidak diterima di PTN tersebut? Langsung saja kita selesaikan PA-nya. Dari soal sudah kita ketahui yaitu 0,54. Peluang kejadian A adalah peluang siswa SMK diterima di PTN Idaman itu sebesar 0,54. Sedangkan peluang dia tidak diterima di PTN tersebut tinggal kita kurangkan 1 dikurang dengan peluang kejadian A, maka hasilnya adalah 0,46. Jadi, peluang siswa tersebut tidak diterima di PTN Daman adalah 0,46. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Dalam sebuah rapat tim proyek teknologi, terdapat 7 anggota tim yang duduk mengelilingi meja bundar. Tim ini terdiri dari 3 programmer RPL, 2 teknisi jaringan TKJ, dan 2 desainer grafis TKV. Jika semua anggota duduk secara acak, berapakah peluang bahwa ketiga programmer tidak akan duduk berdampingan? Maka kita akan mencari peluang bahwa ketiga programmer ini tidak akan duduk berdampingan. Di sini kita misalkan kejadian A itu adalah 3 programmer yang selalu duduk berdampingan.
di mana dapat kita ilustrasikan ketika 3 programmer selalu duduk berdampingan seperti ini, maka posisinya jadi posisi 1. Selanjutnya yang lainnya itu mengelilingi meja posisi 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena permasalahannya di sini mengelilingi meja mundar, maka kita akan menyelesaikan peluangnya menggunakan permutasi siklis, di mana formula untuk permutasi siklis itu adalah n dikurang 1 faktorial. Di sini banyaknya semua kemungkinan, atau ns itu adalah 7 dikurang 1 faktorial. Kenapa 7? Karena di sini 7 anggota tim yang akan duduk mengelilingi meja bundar. Maka banyaknya semua kemungkinan yang duduk mengelilingi meja bundar itu tentunya menggunakan permutasi siklis, yaitu 6 faktorial. Di mana 6 faktorial itu hasilnya adalah 720. Selanjutnya, banyaknya kemungkinan kejadian A yaitu 5 dikurang 1 faktorial dikali 3 faktorial. Kenapa di sini dikali 3 faktorial? Karena kejadian A itu adalah 3 programmer selalu duduk berdampingan. Maka NA-nya 5 dikurang 1 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, NA ada 4 faktorial dikali 3 faktorial, di mana 4 faktorial itu adalah 24 dan 3 faktorial itu adalah 6. Hasil dari NA-nya adalah 144, maka dapat kita selesaikan peluang kejadian A, yaitu peluang 3 programmer yang selalu duduk berdampingan. Kita masukkan ke formula PA NA per NS, peluangnya menjadi 144 NA-nya. NS-nya tadi sudah kita cari 720, maka peluang kejadian A yaitu peluang 3 program duduk berdampingan ialah 1/5. Setelah peluang kejadian kita temukan, maka komplement dari peluang 3 programmer tidak duduk berdampingan bisa kita selesaikan menggunakan peluang komplement suatu kejadian. Tinggal kita kurangkan 1 peluang kejadian A, yaitu 1/5, adalah 4/5. Maka hasilnya peluang komplement kejadian A itu adalah 0,8. Jadi peluang 3 programmer tidak akan duduk berdampingan adalah 0,8. Kita lanjut ke frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada n kali percobaan, di mana formula untuk frekuensi harapan FA sama dengan peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi mengadakan rekrutmen magang bagi siswa dari 3 jurusan, yaitu jurusan TKJ, RPL, dan DKV. Berdasarkan data tahun lalu, peluang rekrutmen magang untuk siswa TKJ diterima ialah 50%. Peluang siswa RPL diterima itu 40%, dan peluang siswa DKV diterima itu ada 30%. Tahun ini, perusahaan menerima 500 pendaftar, yang mana terdiri dari 200 siswa TKJ, 180 siswa dari RPL, dan 120 siswa dari DKV. Berapakah frekuensi harapan jumlah siswa yang diterima magang dari setiap jurusan? Maka dapat kita selesaikan menggunakan frekuensi harapan. Untuk menghitung frekuensi harapan untuk TKJ, itu bisa kita gunakan peluang, kemungkinan. Tahun lalu itu ada 50/100, dikali jumlah pendaftar tahun ini itu ada 200. Maka 50/100 dikali 200 adalah 100. Sedangkan untuk menghitung frekuensi harapan untuk jurusan RPL itu adalah 40/100 dikali 180 sama dengan 72 siswa. Nah, untuk menghitung frekuensi harapan DKV itu, peluang diterima tahun lalu 30/100 dikali 120. Maka frekuensi totalnya untuk jurusan TKJ, RPL, dan DKV itu tinggal kita jumlahkan frekuensi harapannya 100 ditambah 72 ditambah 36, maka frekuensi harapan totalnya adalah 208. Jadi, frekuensi harapan jumlah siswa yang diterima magang dari semua jurusan itu adalah 208 siswa. Wah, Mia, belajar bareng kamu hari ini seru banget ya. Aku jadi ngerasa paham banget sama materi peluang sekarang. Aku juga senang bisa bantu kamu, Lil. Belajar itu memang asik kalau bareng-bareng gini. Iya, bener.
Aku jadi penasaran juga sama materi peluang selanjutnya. Asik, udah makin cinta sama matematika nih. Yuk, kita sama-sama belajar terus dan saling bantu biar nggak stres sendiri. Setuju, aku merasa lebih paham sekarang. Bagus! Nanti kalau ada yang bingung, jangan sungkan ya tanya aku. Pasti. Makasih banget ya, Mia. Iya, Lila sama-sama. High five, Lil. Kita tim belajar paling keren.